warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan seluruh panitia LDBI tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo Priyansyah dari Sekolah SMA Negeri 3 Kota Cirebon. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk para Dewan Juri atas kesempatannya. Dan izinkanlah saya untuk menyampaikan argumentasi saya mengenai mosi kali ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya pro terhadap mosi ini. Maka parameter yang saya tetapkan adalah dampak dari tes kelayakan ini ialah seorang anak. Orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya, sejak anak masih kecil hingga dewasa kelak. Orang tua sendiri bukan hanya bertugas untuk menafkahi dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak, tetapi orang tua juga harus memberi pendidikan atau pengajaran yang tidak diajarkan di sekolah. Contohnya adalah pendidikan moral dan etika. Saya memiliki beberapa poin argumen yang akan saya sampaikan dan saya membaginya menjadi 2 poin. Poin yang pertama ialah pentingnya tes kelayakan untuk orang tua dan masa depan anak. Tes kelayakan ini bukan hanya penting untuk orang tua dalam merawat dan mendidik anak, tapi tes kelayakan ini sangat penting untuk seorang anak. Mengapa? Karena menjadi orang tua merupakan tugas yang sangat berat. Tak hanya harus tercukupi dalam hal finansial, tetapi orang tua harus siap mental dalam merawat seorang anak. Terlebih lagi ketika merawat seorang anak balita, orang tua harus siap siaga menjaga anaknya di malam hari, mengganti popoknya, menahan amarahnya saat anak nakal, dan lain sebagainya. Tes kelayakan ini juga sangat penting bagi orang tua dalam pendidikan anaknya. Seperti yang kita ketahui, pendidikan atau sekolah saat ini tidaklah murah. Bahkan biaya kuliah saat ini berada di angka rata-rata 800.000 sampai 20 juta. Wow, bukankah hal itu merupakan angka yang sangat spektakuler? Di samping itu, ada biaya yang perlu dipertimbangkan di luar biaya semestinya oleh para orang tua. Contohnya, ketika anak sakit, biaya berwisata, dan bahkan biaya pendidikan. Terkadang ada biaya tambahan yang tidak terduga di luar biaya yang seharusnya. Yang kedua, akan banyak anak yang menjadi korban jika tes kelayakan ini tidak dilakukan atau bahkan tidak dipertimbangkan. Banyak sekali anak yang akan menjadi korban jika tes ini tidak dilakukan. Karena seperti di berbagai kasus, anak seringkali menjadi bahan pelampiasan kekesalan orang tua. Contohnya, kasus di Depok, ada seorang ayah yang sangat tega membunuh anaknya hanya karena lantaran kesal ditanya hutang oleh istrinya. Contoh kasus lain di Sulawesi Tenggara, terdapat ayah yang sangat tega memukuli anaknya hanya karena lantaran anaknya mencoret-coret dinding sekolah, dan itu ia pukul menggunakan kayu di depan teman-teman dan guru-gurunya. Kasus-kasus tadi adalah kasus yang dimana orang tua kurangnya kesiapan
dalam mendidik anak dalam segi finansial dan segi mental. Maka dari itu, tes kelayakan ini sangatlah penting, bukan hanya untuk orang tua, tetapi untuk si anak agar merasakan kasih sayang orang tua. Manfaat dari tes kelayakan ini ialah dapat menjadi tolak ukur kesiapan orang tua dalam mendidik dan merawat seorang anak dari segi mental maupun finansial ketika nanti mereka memiliki seorang anak, dan agar tidak banyak kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak seperti contoh kasus yang telah saya jelaskan tadi. Solusinya, ketika menemukan kasus ketidaklayakan dalam mendidik dan merawat seorang anak oleh orang tua dalam tes tersebut, pemerintah wajib mengedukasikan betapa pentingnya merawat dan mendidik seorang anak. Kesimpulan dari argumentasi yang telah saya sampaikan tadi ialah tes kelayakan sangatlah penting sebagai syarat memiliki seorang anak. Tes kelayakan ini juga menjadikan tolak ukur kita, seperti solusi tadi, dapat menjadi tolak ukur kita sebagai orang tua contohnya untuk memiliki anak. Jadi jangan hanya ingin memiliki anak jika belum siap dalam dua contoh tadi, contohnya dalam segi finansial dan segi mental. Jika kita masih menjadi seorang pengangguran, alangkah baiknya jangan cepat-cepat untuk menikah atau bahkan kepikiran untuk memiliki seorang anak, karena yang terkena imbasnya bukanlah kita, tapi anak. Jika nanti kita masih pengangguran dan memiliki anak, bagaimana jika kita menganggur dan anak meminta susu? Kita kesal lalu, apakah kita membunuhnya? Tidak mungkin. Tetapi kita harus berusaha untuk mencukupi dan menafkahinya, bukan malah sebaliknya. Dan untuk para orang tua, tolong lebih bijak dan lebih bijaksana lagi dalam merawat anak. Jangan hanya ingin enaknya saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para bapak ibu dewan juri. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.